Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eri Chan Sigalingking dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analis tren. Analis tren terbagi atas 4, yaitu analis tren, analis variasi musim, analis variasi siklus, analis gerak, dan tak beraturan. Dengan kata lain, analis tren adalah proses yang mempelajari data statistik dan mencatat perilaku pasar saat ini selama periode tertentu untuk menghasilkan wawasan konsumen yang berharga. Dengan menggunakan data ini untuk menyusun strategi rencana bisnis masa depan. Analis tren merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Analis tren merupakan suatu metode analis statistika yang diwujudkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga analis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analis runtun waktu, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh, serta waktu periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak, maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaiknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalannya semakin jelek. Metode yang dapat digunakan untuk analisis tren ini adalah metode garis linear secara bebas, metode setengah rata-rata, metode setengah rata-rata bergerak, metode kuadrat terkecil. Secara khusus, analis time dengan metode kuadrat kecil dapat dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Persamaan garis linear dari analis time series akan mengikuti Y sama dengan A tambah B X. Keterangan Y adalah variabel dengan bentuk tak bebas yang dicari trennya, dan X adalah L dan X-nya adalah variabel independen atau bebas dengan menggunakan waktu, biasanya dalam tahun. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta A dan P parameter B dapat pakai persamaan A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY per sigma X. Variasi musim merupakan gerakan yang mengatur yang teratur sehingga fluktuasi terjadi pada waktu-waktu yang sama atau sama dan sangat dekat. Metode variasi musim yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, dan metode rata-rata bergerak. Variasi musim berhubungan dengan perubahan waktu fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Fluktuasi dalam satuan bulanan, triwulan, semester. Jadi perubahan lebih kecil dari 1 tahun. Metode perhitungan variasi musim M, metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana, asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal kali 100 atau rata-rata TOT. Contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal menentukan indeks musim. Min 1 sama dengan 28 dikali 50 dikali 100 per 26 kali 4 sama dengan 1000
1779. Min 2 sama dengan 28 kali 17 kali 1000 kali 100 per 26 kali 44 sama dengan 106,54. Min 2 sama dengan 21 kali 67 kali 100 per 26 kali 44 sama dengan 81,96. Jika direncanakan panen pada tahun 2008 sebesar 120 ton, maka rata-rata ton setiap triwulan sama dengan 120 ton per 3 sama dengan 40 ton. Maka untuk mencari target triwulan, indeks musim dikali rata-rata total per 100. Analisis variasi siklus. Siklus yaitu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode. Dalam berulang pada periode secara sederhana, variasi siklus adalah metode naik turun dalam jangka waktu panjang. Timbulnya gerak siklus lebih banyak diakibatkan oleh kegiatan perusahaan, misalnya penjualan mobil. Analisis variasi siklus. Variasi siklus. 1. Suatu perubahan atau gelombang naik turun dan suatu periode berulang pada periode lain. 2. Dalam perekonomian mengalami gelombang siklus, yaitu resesi, pemulihan, ledakan, bom, krisis mempunyai periode disebut lama. Indeks siklus. Komponen data berkala. Min Y sama dengan T kali S kali C kali L, di mana Y, T dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara min Y per S sama dengan T kali C kali I. Min T kali C kali I adalah data normal, maka usus tren dikeluarkan. Min C kali I sama dengan TCI per T. Analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement, suatu perubahan kenaikan dan perubahan yang tidak beraturan dengan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Penyebab gerak tak beraturan: 1. Perang, 2. Krisis, 3. Bencana alam, dan lain-lain. Indeks gerak tak beraturan. Komposisi data berkala sudah diketahui. Min Y sama dengan T kali S kali C kali I. Min CI sama dengan faktor siklus. Min C sama dengan siklus kali, maka L sama dengan CI kali C per C. Sekian presentasi dari saya pada sore hari ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.